Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta Al-Quran. Banyak sekali yang bilang kepada saya bahwa menirukan lagu murotal itu susah. Padahal memang susah. Baik, tetapi kalau kita ada niatan, kemudian kita ingin belajar, insya Allah tidak ada yang susah gitu ya. Menirukan murotal itu sebetulnya sangat mudah kalau kita tahu trik dan tipsnya. Karena bagi yang pemula, maka kalau tidak menggunakan trik dan tips itu akan merasa terlalu berat ya, atau bahkan merasa susah sekali untuk ditirukan, sehingga akhirnya ada yang menyerah, kemudian ada yang pasrah, bahkan ada yang tidak mau lagi meniru-nirukan makom atau lagu-lagu murotal dari Timur Tengah itu. Sebagaimana Ustadz Muzammil, kemudian Ustadz Taqi Malik dan para murotal yang ada di Indonesia yang sudah cukup terkenal itu, sebetulnya mereka juga sama dengan kita ya. Sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, dan tidak ada bedanya. Kalau karakter suara, semua suara yang ada di Indonesia ini juga bagus-bagus ya. Cuma tinggal mampukah dia menirukan lagu gitu ya. Ustadz Taqi Malik, Ustadz Muzammil dan semua para qori yang ada di Indonesia itu sama prosesnya ya. Mereka juga melalui proses belajar, kemudian mereka juga berusaha menirukan lagu-lagu yang sudah populer tentunya, dan tidak mungkin, mustahil mereka langsung bisa tanpa mereka mempelajari gitu ya. Sehingga kita semuanya ini akan bisa dan mampu untuk menirukan lagu-lagu murotal yang ada di Timur Tengah sebagaimana beliau-beliau ya. Dan di sini saya akan memberikan trik dan tips ya, bagaimana kita agar lebih mudah menirukan, dan tentunya lebih senang ya kalau kita sudah mampu dan berhasil kita menirukan sebuah lagu murotal, maka kita akan semakin senang ya. Dan di sini akan saya berikan pengalaman saya ya, karena sebelum-sebelumnya saya ketika masih mondok itu masih belum begitu paham dan belum begitu fasih menirukan lagu-lagu murotal yang ada di Timur Tengah. Nah, di sini setidaknya saya akan memberikan 4 tips dan trik ya yang akan memberikan kita kemudahan untuk menirukan murotal, lagu murotal dari Timur Tengah tersebut. Saya dulu sebelum kuliah tidak mampu ya membaca Al-Quran dengan seni lagu yang biasanya kita dengar dari Timur Tengah itu, seperti misalkan ada Syekh Misyari Ar-Rasyid, kemudian ada Syekh Toha Al-Junaid dan Syekh Matrud dan syekh-syekh yang lain yang cukup terkenal, yang cukup populer di Indonesia. Saya juga tidak mampu ya. Bahkan saya dulu ngajinya seperti orang-orang desa, karena memang saya terlahir di desa. Ngajinya ya sama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim gitu. Lagunya susah sekali saya menirukan lagu. Tapi semenjak saya kuliah ternyata saya itu yang pertama tipsnya dari saya, yang pertama adalah mengetahui karakter suara kita. Sehingga kalau kita sudah mengetahui karakter suara kita, maka kita akan mampu memilih ya siapa kira-kira di antara para syekh itu yang karakter suaranya mirip dengan kita. Kalau kita sudah mengenali ya, pertama harus kenali karakter suara kita. Misalkan karakter suara kita adalah kecil ya, melengking, maka itu cocoknya dengan Syekh Toha Al-Junaid gitu ya. Kalau karakter suara kita itu besar, maka kita cocok dengan lagunya Syekh Sudes ya, Syekh Sudes atau Misyari Rosyid ya. Itu karakter suaranya besar tapi melengking gitu ya. Nah, kalau kita sudah bisa mengenali karakter suara kita, maka kita tinggal pilih fokus dengan satu lagu ya.
fokus dengan satu lagu, jangan sampai kita pindah-pindah lagu ya. Kalau kita sudah fokus dengan lagunya Misyari Rosyid, maka jangan kita pindah ke lagunya Syekh Toha Al-Junaid. Maka ini yang biasanya bikin susah ya, bikin bagi pemula itu tidak dianjurkan untuk pindah-pindah lagu atau banyak dengerin lagu yang berbeda ya. Jadi kalau masih pemula harusnya kita fokus dengan satu lagu. Jadi yang kedua adalah fokus dengan satu lagu. Kalau kita senang dengan dan tipe, sesuaikan dengan tipe suara kita ya. Kalau suara kita tipenya adalah Syekh Misyari Rosyid, maka kita fokus dengan Misyari Rosyid, lagunya Misyari Rosyid. Terus yang ketiga, tipsnya adalah kita sering ya, harus sesering mungkin kita mendengarkan lagu yang kita sudah fokuskan tadi. Ya, kalau kita lagi senggang, kita putar tuh lagunya Misyari Rosyid, misalkan fokus dengan Misyari Rosyid. Lebih-lebih kita fokus dengan bacaan surat Al-Fatihahnya ya. Karena kalau kita sudah mampu, sudah bisa menirukan surat Al-Fatihahnya beliau, insya Allah kita dengan surat-surat yang lain kita akan mampu juga. Nah, jadi yang ketiga ini penting, kita harus fokus ya. Kita harus sering-sering mendengarkan murotal yang kita sudah tentukan. Terus yang terakhir adalah kalau kita sudah mengenali karakter suara kita seperti apa, kemudian kita tentukan kepada siapa kita akan menirukan lagunya, misalkan ke Misyari Rosyid, maka kita fokus dengan Misyari Rosyid. Kemudian yang ketiga, sering-seringlah kita mendengarkan lagunya Misyari Rosyid tersebut ya. Kalau kita lagi senggang atau lagi kita mau tidur, putar tuh surat Al-Fatihahnya Misyari Rosyid. Kemudian kalau kita bangun tidur, putar lagi dan seterusnya. Kalau kita sudah terekam dengan lagunya Misyari Rosyid, maka baru tahap keempat kita harus sering-sering menirukan lagunya ya. Ingat, menirukan lagu itu tidak cukup sekali ya. Kecuali bagi orang yang sudah profesional ya. Kalau bagi pemula minimal 10 kali ya kita ulang, dan insya Allah akan kita dikit demi sedikit kita akan mampu menirukan lagunya. Justru dari awal kalau kita sudah merasa kesulitan ya, kemudian kita paksa dan kita terus coba, ketika kita sudah bisa, itu akan ketika menirukan lagu selanjutnya kita akan lebih mudah. Karena biasanya kata orang-orang itu, bahkan kata guru saya, mengawali itu lebih susah daripada tinggal melanjutkan. Kalau orang mengawali untuk untuk bisa murotal memang susah. Tapi kalau sudah sekali bisa untuk menjadi lebih bisa atau menirukan lagu-lagu yang lain, itu akhirnya menjadi terbiasa dan akhirnya bisa. Jadi memang harus dipaksa, terbiasa dan akhirnya terpaksa, terbiasa dan akhirnya bisa. Mudah-mudahan siapapun yang mendengarkan tips dan trik ini, yang punya keinginan untuk menirukan lagu murotal dengan mudah, saya doakan mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran agar kita lebih indah lagi melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu baik. Kalau video ini dirasa bermanfaat, saya mohon dukungannya untuk di subscribe, kemudian di like, dan saya persilahkan untuk di share ke teman-teman semuanya, terkhusus kaum muslimin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Salam cinta Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.